Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rupiah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita mengadakan perjalanan memenuhi undangan seorang pasien ya di warung Kiara ya. Kebetulan kita bersama dengan guru kita ini Pak Ustadz Edi Mulyono, yang kita bersama Ustadz ini ya. Assalamualaikum. Bagi sahabat-sahabat yang nanti membutuhkan penanganan rupiah, nanti silahkan kepoin juga, itu di deskripsinya ada nomor HP-nya ya. Bagi para sobat yang saudaranya ada penyakit kanker, benjolan kanker, nah itu biasanya 80% itu dipicu oleh gangguan jin ya. Jadi nanti diarahkan supaya ruqyah dulu sebelum pengobatan medis ya. Karena biasanya kalau kanker di sini itu dipicu dari gangguan jin, sihir atau ain, maka kalau umpamanya dioperasi itu akan fatal akibatnya. Bahkan banyak pasien-pasien kita Pak Haji ya yang gagal operasi dan malah syahid, meninggal setelah pasca operasi ya. Nah itu untuk pengalaman kita, untuk pengalaman pasien-pasien, dikasih informasi sebelum melakukan operasi sebaiknya disembuhkan dulu badannya dari pengaruh sihir. Kanker apa aja itu? Semua kanker, jadi semua ya? Kanker, jadi kanker pembuluh darah, kanker serviks, kanker dari benjolan-benjolan kayak kelenjar aja ya. Kanker kelenjar. Kanker rahim, nah itu 80% dipicu oleh gangguan jin, sihir atau ain ya. Ain itu luar biasa pengaruhnya ya. Saya juga pernah menangani itu subscriber kita Pak Ustadz di daerah Kediri, itu 2,5 tahun dia, 2,5 tahun mengalami kanker serviks, mulut rahim. Itu 2 kali, alhamdulillah Pak Ustadz. Ya pasti itu testimoni kemarin. Ya itu yang kemarin itu. Jadi ternyata itu faktor kanker itu sebetulnya secara medis itu kan kesalahan dari pola makan, tapi itu hampir mustahil ya, mungkin 20% atau 10% lah dipicu dari pola makan yang salah. Tapi lebih banyaknya, lebih anunya tuh dari dipicu dari gangguan jin, sihir atau ain ya. Ain itu luar biasa juga, ain. Jadi kalau misal kanker ya, ada penyakit kanker itu tolong dideteksi dulu secara non medis ya Pak Ustadz. Iya. Jangan langsung dioperasi. Kalau dioperasi nanti akan merusak. Yeah. Di TikTok saya atau di YouTube itu ada beberapa pasien saya yang mengalami kanker luar biasa di ruqyah. Nah, pas di ruqyah 1 kali atau beberapa kali ada salah satu pihak keluarga yang mungkin tidak percaya terkait gangguan jin, sihir, maka lari ke medis dan dioperasi. Dan qadarullah itu gagal ya, operasinya gagal. Dan banyak pasien, beberapa pasien itu meninggal syahid ya karena operasi itu Pak. Jadi gagal penanganan. Gagal penanganan karena faktor operasi di situ juga dihambat oleh jin, oleh gangguan sihir itu tersendiri gitu. Dan itu juga kemarin Pak Ustadz, saya di TikTok yang komen itu ternyata ada yang dari Kerawang itu, yang dari Kerawang yang pernah kita kesana, ternyata alhamdulillah yang TBC sembuh itu. Udah sembuh katanya. Nah itu TBC paru-paru yang di Karawang yang kita tangani itu kan, di samping TBC paru-paru ada benjolan yang dibenjol di leher. Nah katanya sudah sempat operasi Pak Haji 1 kali. Oh itu teh. Nah ketika habis operasi benjolan itu muncul lagi gitu. Nah pasca kita ruqyah, proses ruqyah ke Karawang kemarin, alhamdulillah TBC paru-paru bersih,
benjolannya langsung kembas. Nah, itu di situ ada testimoninya ya. Bagi para sobat yang ingin supaya tuh testimoni, di situ ada di YouTube Edi Mulyono of Story atau Rasad Izzuddin atau di channel Paji. Iya, itu sepele juga itu. Padahal itu 2 tahun Paji itu. 2 tahun ya. Dan itu permasalahannya sepele ketika kita adakan mengungkap fakta yang dalam itu kan. Ternyata ya masalah hutang piutang ya, wallahu alam ya. Jadi tapi dari penyampaian pasien, fakta penyampaian pasien sebelumnya di catching dengan setelah di catching itu pasien mengiyakan, oh iya di sini ada yang hutang gitu kan. Dan gelagatnya orang yang bermasalah itu menjauh gitu. Dan untuk menyinkronkan itu gelagatnya itu nggak pernah jenguk gitu. Nah, alam itu ya, yang jelas antara ruqyah catching dengan fakta yang dialami di lapangan itu cocok gitu. Dan banyak kayak kasus-kasus benjolan Pak Haji yang saya tangani itu, ketika di ruqyah itu langsung pecah Pak Haji. Langsung pecah. Ya salah satu di pasien di Kalimantan Timur. Nah, itu ada juga langsung pecah gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu real, fakta gitu, dan ada testimoni pasien itu di YouTube ya. Dan ada juga yang nggak pecah tapi langsung kempes. Nah, itu banyak beberapa pasien yang jadi cepat ya. Iya. Ini reaksi daripada ruqyah itu. Makanya ini sahabat, ini sebuah pengetahuan yang sangat berharga ya bagi sahabat-sahabat yang punya kerabat, punya saudara, atau sahabat-sahabat sendiri yang mengalami penyakit kanker ya, berkaitan dengan kanker lah, benjolan-benjolan itu ya Pak Ustadz ya? Iya, 80% itu. 80% itu dipastikan dari gangguan. Ada intervensi gangguan non medis ya. Makanya ditanya dulu bagaimana cara itu ya Pak Ustadz, diagnosanya. Ya, cara diagnosanya itu banyak berbagai macam versi ya. Banyak yang mengalami mimpi buruk, dan bahkan tidak ada beberapa pasien yang tidak mimpi buruk, ya. Tapi setelah diruqyah ternyata reaksinya luar biasa gitu. Tapi di situ ada ciri-cirinya. Salah satunya benjolan sakitnya di sini itu ketika merasakan sakit itu setelah terbenamnya matahari gitu. Jadi nah, itu ciri-cirinya. Sakit itu menjelang maghrib gitu ya. Iya. Nah, setelah subuh rasa sakit itu hilang, tapi ada benjolan gitu. Tapi yang rasa benjolan yang dirasakan itu ketika terbenamnya matahari baru dirasakan. Nah, itu ciri-ciri bahwasanya penyakit kanker benjolan itu pemicunya gangguan gitu Pak. Jadi waktu-waktu tertentu ya? Ya, sakitnya di jam-jam tertentu juga gitu. Dan yang perlu diketahui, yang ini pengalaman kita selama ini ruqyah Pak Haji ya. Jadi memang gangguan jin, sihir, ahin ini memicu ya, kalau sudah lama itu akan memicu medis gitu. Yeah. Jadi untuk penanganan di sini ya solusinya 2 pengobatan, medis dan non medis itu harus dijalankan gitu. Tapi kalau umpamanya terkait penyakit gangguan sihirnya itu belum disembuhkan, maka kalau pengobatan medis saja mustahil sembuh ya. Jadi walaupun dokter itu semahal ya, secanggih, sepintar apapun dokter itu, tapi kalau sihirnya di sini belum disembuhkan maka sulit untuk meraih kesembuhan ya, kecuali gangguannya itu dihilangkan dulu ya, seperti itu. Kecuali sakitnya kalau murni itu kalau ada gangguan intervensi non medis ya harus non medisnya dulu ya. Ya, harus ditangani itu. Jadi kadang orang kan tidak tahu Ustaz ya, tidak tahu bahwa itu gangguan non medis. Makanya masyarakat itu harus paham
Iya, maksudnya gejala-gejala. iya, maksudnya diketahui secara dini gitu. Jadi kalau dari pasien-pasien yang kita tangani itu ketahuan setelah semuanya akut, habis ya. Akut. Semua habis untuk pengobatan ke sana ke sini, habis total gitu, dari medis, operasi gitu. Nah, setelah habis baru ketahuan gitu, terus baru ruqyah. Makanya ini salah satu apa ya, penyampaian ya, bahwasanya sebaiknya diketahui secara dini supaya yaitu penanganannya tepat, terus tidak sampai harta benda habis. Baru mengetahui itu non medis. Itu sahabat ya, jadi perlu juga pengetahuan tentang ya ini. Jangan sampai sudah terlambat baru diruqyah. Nah ini sulit sekali kalau sudah kronis ya. Sudah kronis ya, rata-rata tubuh sudah lemah gitu ya, kemudian materi juga sudah habis. Nah ini yang menjadi kendala. Tapi kalau misal dideteksi secara dini ya, misal benjolannya baru muncul beberapa hari gitu ya, beberapa bulan aja lah ya. Beberapa bulan ya, bisa cepat. Kalau beberapa bulan itu biasanya setelah diruqyah langsung tanpa obat medis saja bisa ya, langsung kempes gitu dengan izin Allah ya. Terkait kanker ya. Oke sahabat, kita sudah sampai daerah Bantar Gadung nih. Ini beloknya di ini maksudnya di apa, daerah Bantar Gadung. Bantar Gadung. Kemudian belok. Nah, lokasinya sih di Warung Kiara ya. Oke sahabat-sahabat yang sudah hadir, terima kasih ya. Sambil nanti menjelang maghrib, kita apakah nanti maghrib di ini perjalanan ini, kalau keburu cari masjid yang terdekat.